Halo, saya akan membuat video berseri untuk cara menginstal WordPress dan domain dan segala macam settingannya. Jadi ini video seri pertama yang akan membahas tentang pembelian domain dan hosting gitu. Jadi buat mereka yang nggak pengen lebih terlihat keren sih, jadi domain dan hosting itu diperlukan. Nggak enaknya nggak ada embel-embel nggak ada embel-embelnya. Jadi misalnya kalau kita pakai WordPress gratisan kan nama domainnya aku.wordpress.com, atau kalau kita pakai blogspot aku.blogger.com gitu. Nah, cuman dengan kita menggunakan host domain sendiri, kita bisa nyeting namanya jadi aku.com atau aku.info atau aku.net. Nah, bedanya apa nih domain nama hosting? Domain itu alamat rumah. Kalau hosting itu ibaratnya rumah. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi si domain tetap butuh hosting dan si hosting harus punya domain gitu. Jadi rumah itu harus punya alamat, kalau enggak ya kemana akan ditujunya itu. Dan sedangkan alamat itu butuh space ruangan untuk penyimpanan. Nah, itulah hosting gitu. Jadi kalau domain nggak ada hostingnya, ya dia menaruh furniture atau file-filenya itu di mana gitu. Nah, jadi dua ini adalah hosting dan domain adalah satu kesatuan. Hosting butuh domain butuh hosting, dan begitulah sebaliknya. Selanjutnya kita akan bahas harga domain. Harga domain sih coba searching di Google deh, domain murah gitu. Kisarannya sih macam-macam. Mereka ada yang membundling dengan hosting, jadi mereka beli hosting gratis domain, atau ada yang beli domain sendiri harga 50.000, 70. Kisaran harga domain sih ya 50 sampai 70.000 lah untuk 1 tahun. Bahkan ada yang 30.000 juga, tergantung, kadang-kadang ada promonya gitu. Kemarin saya sempat dapat gratis dari ID Webhost pas lagi promo.net itu. Apakah beli hosting dan domain harus satu website? Enggak. Kamu bisa beli hosting di website A, beli domain di website B, nanti bisa disinkronkan. Jadi kadang-kadang kan ada website A hostingnya murah, domainnya mahal. Ada yang website B domainnya murah, hostingnya mahal. Nah, gimana caranya? Ya udah beli hosting di A, beli domain di B gitu. Jadi kamu punya dua web yang berbeda pembeliannya, hosting di A, domain di B. Nah, nanti dikonekinnya pakai DNS-nya, disetting domain name servernya. Saya sih kalau hosting nyaranin ya si hoster ya. Saya udah 3 tahun pakai si hoster, lumayan. Ada paket yang 500.000 60.000 6 bulan. Jadi sebulan cuma 10.000 di si hoster. Kalau domain sih beragam ya. Saya punya banyak banget toko tempat pembelian domain, karena emang misalnya, nah ini ID Webhost lagi promo apa, saya beli di sini. Niaga Hoster lagi ada promo apa, beli di situ. Master Web lagi ada promo apa, beli di situ. Jadi kalau domain sih saya di berbagai macam website. Cuman kalau hosting saya pakai si hoster terus. Jadi saya beli satu pakai hosting yang unlimited domain. Jadi satu hostingan bisa saya pakai buat 3 sampai 4 domain gitu.
Awalnya sih lancar bisa sampai 5 itu, cuman lama kelamaan dari pihak si hostnya kayaknya dibatasin, jadi cuman bisa sampai 3 sampai 4 domain dah. Nah, ini paketnya nih yang B500 cukup cukup untuk pemula ini. Bandwidthnya 500 10 giga bandwidth per bulannya 10 giga. Space-nya 500 mega cukup lah kalau kalau cuma untuk blogging tulisan doang sih. Kecuali kalau mau video ya, video fotonya banyak ya harus di-upgrade yang B1000. 500 mega itu berapa ya? Buat press itu butuhnya sekitar seratusan kalau nggak salah, maksudnya 400 mega. 400 mega buat berapa ratus tulisan masih aman sih, asal nggak foto. Kalau foto ya, kalau nggak fotonya diupload di mana, terus source-nya kita ambil biar ngirit space-nya. Kalau bandwidth sih 10 giga bisa sebulan bisa 5.000 visitor juga masih nyampe itu, masih bisa. Nah, itu kan bisa 3 domain kan, bisa dipakai untuk 3 domain. Ya makin gede seperti rumah sih, makin gede makin mahal. Kita bisa lihat kan, makin gede makin mahal. Cuman kalau udah mulai yang gede banget, caranya udah nggak usah pakai hosting, pakai VPS, virtual private server ya kalau nggak salah. VPS saya sih udah kemarin sih udah beberapa website udah pindah ke VPS karena lebih aman. Oke, itu dulu. Next video kita bagaimana install WordPress dan nyeting DNS. Terima kasih.